Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran fikih dengan saya Ibu Mirza. Jadi anak-anakku sekalian, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa dalam hati masing-masing ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita kemarin masih ruang lingkup jinayah, yang mana jika pembelajaran sebelumnya itu mengenai jinayah tentang pembunuhan dan juga qisas. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran mengenai jinayah, yakni diat dan kafarat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak video pembelajaran ini baik-baik dan jangan lupa untuk dipahami ya. Jinayah, pembahasannya yakni diat dan kafarat. Jadi, pembahasan kita ada dua. Yang pertama diat, di mana ada pengertian diat, sebab-sebab diat, macam-macam diat, diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan, dan hikmah diat. Yang kedua, ada kafarat, yang mana pengertian kafarat, macam-macam kafarat, juga hikmah dari kafarat. Yang pertama ada pengertian diat. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Sedangkan secara istilah ialah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab diat, yang pertama ada pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarganya. Yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Yang keempat ada pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dan yang kelima, qisas sulit dilaksanakan. Ini biasanya terjadi pada tindak pidana penganiayaan atau penghilangan fungsi anggota badan. Selanjutnya ada macam-macam diat, yang mana diat terbagi menjadi dua. Yang pertama diat mughallazah atau diat berat, dan yang kedua ada diat mukhaffafah atau diat ringan. Mengenai diat mughallazah, yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah atau betina yang berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta jazaah atau unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khilfah atau unta yang sedang hamil. Nah, sedangkan orang yang wajib membayar diat mughallazah itu yang seperti apa? Yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram Mekah atau pada Ashhurul Haram atau bulan-bulan mulia seperti Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan yang kedua ada diat mukhaffafah, yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta hiqqah atau unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor unta jazaah atau unta betina berumur 4-5 tahun, 20 ekor unta binta maqat atau unta betina lebih dari 1 tahun, 20 ekor unta binta labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor unta ibna labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Nah, orang yang wajib membayarnya itu yang pertama, pelaku pembunuhan karena tersalah atau tidak sengaja. Yang kedua ada pelaku yang melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya diqisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Selanjutnya ada diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Yang pertama, wajib membayar 1 diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang. Misalkan yang tunggal seperti lidah, hidung. Kalau misalkan yang sepasang seperti telinga, sepasang, mata, sepasang. Yang kedua, ada wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, seperti 1 mata atau 1 telinga. Dan yang ketiga, ada wajib membayar 1/3 diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, seperti halnya kepala sampai dengan ke otak. Keempat, wajib membayar 15 ekor unta jika seorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta bagi yang melukai hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus.
Dan yang keenam, wajib membayar 5 ekor unta bagi orang yang melukai hingga menyebabkan giginya patah. Nah, 1 gigi itu membayar 5 ekor unta. Hikmah dari diat adalah menumbuhkan sifat pemaaf kepada orang lain karena kejadian yang sudah lalu. 2. Agar dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan menjadikan takut dalam melakukan tindak kejahatan karena adanya diat. Yang ketiga, menjunjung tinggi perlindungan terhadap jiwa dan raga. Selanjutnya adalah kafarat. Pengertian kafarat dalam bahasa, kafarat berarti menutupi, menghapuskan, atau yang membersihkan. Sedangkan menurut istilah, kafarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar sesuatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Macam-macam kafarat. Yang pertama ada kafarat pembunuhan. Kafarat pembunuhan seperti memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua ada kafarat jihar atau menyamakan istri dengan orang tua seperti kau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, hal ini kafaratnya memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Dan yang ketiga, kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, kafarat ini sama dengan kafarat jihar, tetapi ada tambahannya, yaitu ditambah qada dari puasa yang tidak dilaksanakan. Yang keempat ada kafarat karena melanggar sumpah, seperti seseorang yang bersumpah pada atas nama Allah, kemudian ia melanggarnya. Nah, kafarat ini memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin atau memerdekakan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima, kafarat ilah, ialah seperti sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Nah, kafarat ini sama dengan kafarat sumpah. Yang keenam, kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berikhram. Nah, kafarat ini bayarannya seperti mengganti binatang yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Selanjutnya adalah hikmah dari kafarat. Yang pertama agar manusia menyesali perbuatan keliru mereka, berbuat dosa dengan merugikan sesama. Kedua, bertaubat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Ketiga, agar lebih tenang saat bertaubat karena tuntutan agama sudah dipenuhi. Setelah ini akan ada tugas ya anak-anakku sekalian. Jadi tugasnya adalah esai. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing jawabannya seperti biasa. Jadi soalnya yang pertama jelaskan pengertian diat secara bahasa dan istilah. 2. Sebutkan sebab-sebab dari diat. 3. Sebutkan jumlah unta yang dibayarkan dan dari diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Keempat, jelaskan pengertian kafarat menurut istilah. Dan kelima, sebutkan macam-macam kafarat dan jelaskan. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai jinayah yang kita bahas yaitu diat dan kafarat. Dimana diat ada pengertian diat, sebab-sebab terjadinya diat, juga ada macam-macam diat. Diat karena melukai atau memotong anggota badan, dan hikmah dari diat. Nah, sedangkan kafarat yang telah kita pelajari adalah pengertian dari kafarat, macam-macam kafarat, dan juga hikmah dari kafarat. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini yang dapat Ibu paparkan. Nah, jangan lupa untuk belajar lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembelajaran hudud. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga selalu jaga kesehatan kalian walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Stay healthy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.